Ibu-ibu nggak dibuka nih ya, satirnya. Ibu buka ya. Cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahil azizil ghafar, al karimis sattar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul bashar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uth lisairil jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa, duduk berkumpul bersimpu di hadapan Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengkaji, merenungkan, mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan firman sucinya berkenan untuk menerima salat kita dan menjadikan kajian kita ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kajian kita di pagi hari ini adalah merenungkan beberapa ayat suci Al-Qur'an dengan tema mengenal keutamaan kaum abrar. Siapa kaum abrar? Kaum abrar secara kebahasaan adalah orang-orang yang dalam kebajikan, dalam ketaatan, dalam keadilan, dalam kejujuran
bahkan dalam bermacam amal-amal kebajikan berada pada level dan puncak tertinggi. Itulah kaum abrar. Oleh karenanya, di antara doa yang dipanjatkan oleh ulul albab, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang berakal sempurna, adalah mohon agar diwafatkan bersama kaum abrar. Nah, ini kaum abrar yang mana kesabarannya berada di puncak level tertinggi, ketaatannya berada di puncak level tertinggi. Mereka itulah para nabi dan para rasul. Nah, sekarang bagaimana gambaran Al-Quran tentang balasan yang diberikan kaum abrar, yang diberikan kepada kaum abrar, dan juga bagaimana kita dapat meraih kemuliaan untuk menjadi kaum abrar, atau paling tidak diwafatkan oleh Allah bersama kaum abrar. Kalau kita baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 90 sehingga ayat 190 hingga 194 atau 193, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ulul albab, yang mana di antara doanya minta diwafatkan bersama kaum abrar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Duhai Tuhan kami, maka berkenanlah untuk memberikan ampunan-Mu bagi kami, dan hapuslah segala kesalahan kami, serta wafatkan kami bersama kaum abrar. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya, mari kita mulai renungan kajian tentang mengenal kaum abrar dan apa yang Allah berikan untuk kaum abrar, serta bagaimana meraih amalan-amalan kaum abrar. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sepertinya kurang di zoom ya, di gambarnya kurang di zoom. Baik, ayo kita buka, berangkat dari belakang untuk mengenal kaum abrar. Kita buka Quran surah Al-Mutaffifin,
surah Al-Mutaffifin. Di mushafnya halaman 588. Kita buka bersama. Baik, kita baca tentang kaum abrar di sini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat 22 hingga ayat 28. Namun kita baca surah Al-Mutaffifin dari mulai permulaan supaya mendapatkan keberkahan yang lebih sempurna. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي عليين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.
Mari kita renungkan bersama tentang dua kelompok manusia yang Allah sebutkan penjelasannya dalam Quran surah Al-Mutaffifin. Quran surah Al-Mutaffifin merupakan surah Makkiyah yang mana di ayat pertama hingga ayat ke-6 menjelaskan, mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang seorang yang disebut dengan mutaffif, orang yang berlaku curang. Berlaku curang di ayat ini dijelaskan tentang kecurangan dalam timbangan, menakar sebuah ukuran melalui alat timbang. Namun tentunya makna yang tersurat secara tekstual dalam ayat ini juga berlaku dalam, bukan hanya dalam ukuran timbang menimbang barang, tapi tentunya pesan yang tersirat dan utama adalah agar kita tidak menjadi golongan orang yang berlaku curang dalam bersikap dan bergaul dalam lingkungan masyarakat. Ini merupakan sebuah karakter yang bukan hanya berlaku dalam alat timbang, namun dalam perilaku kita keseharian. Allah beritahukan wailun lil mutaffifin, cilaka, atau disebutkan sebagian ulama mengatakan wailun nama sebuah lembah atau jurang yang dalam lembah neraka. Wailun, celakalah. Wailun, jurang, salah satu jurang yang dalam, sempit nan panas dalam neraka, itu diperuntukkan lil mutaffifin, bagi orang yang punya pemikiran dan perilaku curang. Bagaimana cara berperilaku dan pemikiran yang curang itu? Idzaktalu alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang-orang yang ketika dia melakukan timbangan, menerima takaran, menerima atau ketika urusan menerima haknya dari orang lain, ia minta haknya ditunaikan tanpa dikurangi sedikit pun dari haknya. Nah, ini kan maknanya dalam berperilaku, berpikir, bersikap, bertindak bisa terjadi hal ini dalam kehidupan kita. Contoh, seorang suami misalnya, kalau menuntut haknya dari istri selalu minta disempurnakan. Aku kan suami kamu, aku punya hak loh untuk dituruti, ditaati, diikuti keinginannya. Nah, betul Pak? Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Kalau memberikan hak orang lain, kalau hak dia dituntut agar disempurnakan, nggak boleh dikurang-kurangin haknya. Tetapi kalau memberikan timbangan, takaran buat orang lain, artinya menunaikan hak orang lain, yukhsirun, senantiasa memberikan kerugian buat orang lain. Kalau gambar Al-Quran, kalau menerima timbangan, beli sesuatu yang ditimbang, ditaker, Pak, jangan dikurang-kurangin Pak, walau sedikit pun jangan dikurang-kurangin, kan begitu ya. Ada nggak orang kalau beli sesuatu, misalnya beli telur, beli buahan, taruh di timbangan, beli berapa Pak? Sekilo. Pas ditimbang, apalagi kalau timbangannya elektrik, ada angka digitalnya, sekilo kurang seperempat atau sekilo kurang 1 on. Bagaimana kira-kira? Gimana kira-kira? Lempengin dong Pak, begitu ya. Pasin dong. Bingung yang jual, ditaruh 1 biji telur yang kecil sekalipun sekilo lebih 2 on.
sekilo lebih sekian gram misalnya. Dicari lagi, masih kurang. Tetap aja kita yang beli biasanya minta dipasin sesuai dengan harga dan yang kita inginkan. Subhanallah. Sebaliknya, kalau kita jadi penjual, kan begitu ya. Kalau kita jadi penjual, kadang-kadang inginnya ngurang-ngurangin. Nah, ini namanya orang yang berlaku curang. Begitupun dalam urusan pergaulan, hak bertetangga, hak bersuami istri, orang tua dan anak, atasan dengan bawahan, pimpinan dengan karyawan. Di sini bisa berlaku ayat ini bagi orang-orang yang punya dua karakter tadi. Apa itu mereka karakternya? Apa itu sifatnya? Ketika menuntut haknya, meminta agar disempurnakan haknya tanpa dikurangi. Tetapi kalau menunaikan hak orang lain, sukanya memberikan kerugian buat orang lain. Inilah disebut dengan al-mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka memang enggak mengira, kata Allah, atau enggak meyakini bahwa mereka nanti satu saat setelah kematian dari kehidupan dunia akan dibangkitkan pada satu hari yang begitu dahsyat, di hari yang mana setiap orang yaqumu berdiri li rabbil alamin, di hadapan Allah sang pencipta alam semesta. Untuk apa? Thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, untuk mempertanggungjawabkan, untuk diinterogasi, ditanya dengan detail tentang apa yang pernah diperbuat di dunia, dari ucapan, tulisan, sikap dan tindakan. Yang mana manusia ini kan, manusia, apa yang terucap dari lisan kita, apa yang tertuang melalui tulisan kita, apa yang tampak dari sikap kita, apa yang terrealisasi dari perbuatan kita, semua dicatat dengan detail oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat yang Allah gambarkan dengan kiraman katibin wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semua perbuatan kita, ucapan kita dicatat dengan teliti oleh siapa? Para malaikat-malaikat yang mulia. Di mana? Nah, ini Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin menjelaskan. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama disebut dengan Al-Fujjar. Ini Al-Mutaffifin ayat ke-7 hingga ayat ke-17 menjelaskan tentang kaum Fujjar. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Tahukah kalian siapa itu kaum Fujjar? Kalau secara bahasa, Fujjar itu lawannya abrar. Fujjar itu, kalau abrar, orang-orang yang dari kualitas bermacam nilai-nilai kebaikan dan ketaatan berada di level tertinggi, maka kaum Fujjar, orang-orang yang perilakunya dalam bermacam
keburukan, kedurhakaan, pelanggaran berada di nilai titik terendah, sangat buruk. Ini namanya fujar. Maka Allah bedakan nih antara kaum fujar dan kaum abrar. Kalau kaum fujar catatannya berada pada sijin, kalau kaum abrar berada pada illiyin. Sijin itu hasil bahasa lipetan bumi yang paling bawah, lapis ketujuh. Subhanallah, disimpan di situ catatannya. Inna kitabal abrar lafi sijin, inna kitabal fujar lafi sijin, wa ma adraka mas sijin, kitabun marqum. Buku catatan yang tercatat secara digital. Tuh, sebelum era digital nih, Al-Quran sudah beritahukan apa itu digital. Catatan yang berbentuk angka, kode, barcode, yang nggak bisa mungkin dipalsukan. Tuh, itu gambarannya. Kitabun marqum. Wailun yauma idzinil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Maka kecelakaanlah di hari tersebut bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kedustaan. Dalam hal apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Orang yang suka mendustakan adanya yaumiddin. Apa itu yaumiddin jemaah sekalian? Yaumiddin adalah hari pembalasan. Jadi ad-din asal makna bahasa al-hisab, perhitungan. Makanya hutang dalam bahasa Arab namanya dainun. Karena ad-din artinya apa? Hisabun. Yaumiddin hari perhitungan. Yaumiddin hari ketaatan. Tuh. Jadi kalau bahasa agama, agama ad-din itu agama. Dinul Islam, agama Islam. Artinya ad-dinul Islami sebuah ajaran yang semua ada hitungannya. Oh, agama kita ini apa? Agama yang semua ada hitungannya. Karena berisikan apa? Berisikan ketaatan yang semua akan dimintakan pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah ada orang yang mendustakan agama kecuali mereka orang-orang yang senantiasa melakukan mu'tadad, yaitu pelanggaran, melampaui batas aturan Al-Quran. Athim, sekaligus senang banget berbuat dosa. Tuh, itu namanya orang mu'tad dan orang yang athim. Mereka itulah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari perhitungan, mendustakan hari ketaatan. Apa ciri mereka? Apa cirinya? Ciri mereka itu idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Cirinya orang-orang yang senantiasa mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Mereka yang orang senantiasa melakukan pelanggaran batas aturan ajaran agama. Orang yang senantiasa berbuat pelanggaran dan dosa, mereka ini cirinya kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka senang banget berkomentar. Apa komentarnya? Ini merupakan asatirul awalin, dongeng-dongeng orang-orang dulu. Ini kan Al-Quran buku orang dulu, turunnya 1400 tahun lalu. Isinya kisah-kisah orang dulu, dongeng-dongeng orang dulu yang nggak pantas dipakai di zaman sekarang. Itu cirinya siapa? Mu'tadin athim. Allah beritahukan, kalla, jangan begitu bilang. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang kalau berani-berani mudah ngomentarin ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Kata Allah,
rana ala qulubihim, hati mereka berkarat. Tuh, hati mereka berkarat. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Beritahukan orang-orang yang model seperti ini, di hari kebangkitan nanti mereka akan terhalang dari bisa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kalau orang di hari itu sudah terhalang dari Allah, terhalang dari rahmatnya, terhalang dari kebaikan Allah, maka dipastikan thumma innahum lasalul jahim, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dipastikan orang ini dapat tempat di mana? Masuk ke dalam jurang api neraka. Bahkan dikatakan pada orang-orang ini neraka nih yang dulu kalian dustakan di saat kehidupan dunia. Nih, rasakan. Fadzuqul adzab bima kuntum bihi tukadzibun. Silahkan kalian cicipi dan rasakan azab ini yang dahulu kalian pernah dustakan di kehidupan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah balasan untuk orang-orang yang Allah sebutkan al-fujjar. Bahasa Jawanya wong sing lacut. Nah, niku jenenge wong fujar. Siapa? Wong sing lacut, ora gelem nurut. Pada siapa? Pada Allah dan aturan-aturan Allah. Baik, sekarang kita masuk pada tema kita di pagi hari ini. Allah katakan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Allah bilang, beritahukan, sungguh catatan kaum abrar itu berada pada illiyin. Kalau tadi kaum fujar berada pada sijin, penjara bawah tanah. Tuh. Bahkan di basement yang lapisan ketujuh, saking dalamnya. Nah, kalau catatan orang-orang abrar berada pada illiyin, tempat yang tinggi di atas surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Apa itu illiyin? Illiyin adalah buku catatan amal, kebajikan, kebaikan kaum abrar, yang mana para malaikat muqarrab semua siap menjadi saksi tentang kebaikan kita. Jelas, karena dulu waktu di kehidupan dunia ada malaikat hafizin yang senantiasa bersama kita, menjaga kita, mencatat segala amal perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka senantiasa tahu, mengetahui apa yang kita kerjakan. Baik. Nah, Allah beritahukan sekarang balasan kaum abrar. Buat kaum abrar ini yang sabar dalam ketaatan, bahkan berusaha agar setiap ketaatannya berada pada kualitas yang tertinggi. Ini kaum abrar. Jadi orang kaum abrar ini orang yang waktu kehidupan dunia beramal saleh dengan mengupayakan agar kualitas kesalehannya, kualitas kebaikannya berada pada nilai-nilai yang tertinggi. Ada orang, Pak, Ibu, beramal soleh asal-asalan. Amalan soleh, contohnya sholat, pakai baju seadanya. Tuh, paham gak nih? Pakai baju seadanya, berpenampilan seadanya. Contoh, ya, maaf ini, kira-kira Bapak Ibu, pakaian yang dipakai ketika berangkat sholat mana lebih perfect,
mana lebih sempurna penampilannya dengan pakaian yang dipakai ketika hadir kondangan atau pesta. Tuh. Bapak Ibu, ya, bagaimana kira-kira? Mohon maaf ini Pak, mohon maaf ini. Kira-kira kalau saya, alhamdulillah ya, berusaha. Saya hadir diundang orang berpenampilan seperti penampilan saya minimal sama ketika sholat. Artinya saya pakai baju yang bagus, tampilan saya bagus. Ketika sholat pun seperti itu, syukur-syukur bisa lebih. Nah kalau kita sekarang sholat, ya berpenampilan seadanya. Tapi kalau mau diundang ke pesta, mandi dulu, betul? Keramas dulu, pakai kolon, bau badannya dipakein biar wangi. Kemudian pilih pakaian yang terbaik, ya supaya dilihat orang atau yang mengundang kita pesta, penampilan kita bagus, sempurna. Oh, sepatu kalau perlu disemir dulu, baju disetrika dulu. Ibu-ibu, bukan main. Kalau tampil kondangan bagaimana kira-kira? Perhiasannya, dandanannya. Kaum abror ini orang-orang yang ketika melakukan kebajikan dan amal saleh, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tampil dan melakukannya dengan nilai yang paling bagus. Itu ibarat ini. Ya, simpelnya kaum abror itu cirinya kalau ketika sholat menghadap Allah, penampilannya terbaik, supaya dilihat Allah, hadir di rumah Allah, menghadap Allah dengan penampilan yang terbaik. Itu cirinya kaum abror. Begitu. Maka jangan heran kalau kita lihat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat, penampilannya bersih, rapi, wangi. Itu minimal tuh ya, kita tuh begitu minimal, bersih, rapi, wangi. Kan nggak mungkin kita pergi pesta penampilannya kucel. Mungkin kira-kira, kalau diundang pesta kira-kira mungkin nggak kucel, nggak mungkin. Bau badan mungkin nggak apak atau asem, mungkin nggak mungkin. Tuh, yang ada nanti orang bilang nih orang mau kondangan apa mau ke kebun, begitu. Nah ini abror. Mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu di dunia melakukan kesempurnaan dalam melakukan kebajikan, Allah sebutkan innal abrara lafi na'im. Sungguh kaum abror itu berada dalam kenikmatan yang sempurna. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas balai-balai, dipan-dipan, seraya membuka pandangan yang begitu luas. Santai, lesehan di atas apa? Dipan-dipan, balai-balai. Memandang pandangan surga yang begitu indah, begitu dahsyat keindahannya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan kenali mereka di wajah mereka ini, kaum abror ini terdapat cahaya. Ya, cahaya surga, cahaya kenikmatan. Itu ciri kaum abror. Maka disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tampilannya, wajahnya tersenyum dalam kondisi apapun. Itu gambar apa? Gambaran nadratan na'im. Yusqauna min rahiqin makhtum. Mereka dituangin minuman. Dari apa? Dari rahiq makhtum yang masih disegel. Sebagian ulama mengatakan rahiq ini jenis dari minuman khamr yang begitu tinggi kualitasnya namun tidak memabukkan. Khitamuhu miskun. Lak-laknya, segelnya itu berasal dari minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya orang-orang berlomba untuk dapat meraih kenikmatan surga yang minumannya saja masih dijaga
masih disegel dengan segel yang berasal dari minyak kasturi. Wa mizajuhu min tasnim, campuran minuman itu rahik tadi berasal dari tasnim. Apa tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang berada di surga, salah satu mata air yang berada di surga yang itu diminum oleh al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu hamba-hamba kelas VVIP, malaikat dan para nabi. Mereka adalah al-muqarrabun, yaitu hamba-hamba Allah yang mendapatkan kedudukan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran kenikmatan yang Allah akan berikan untuk kaum abrar. Baik, sekarang kita pindah ke Quran surah Al-Insan. Di sini penjelasannya lebih detail lagi tentang kenikmatan kaum abrar dan apa sih yang dilakukan oleh orang-orang sehingga mendapatkan derajat dengan sebutan kaum abrar. Kita buka Quran surat Al-Insan halaman 579. 579 mundur beberapa halaman dari 588 tadi. 10 halaman lah lebih kurang. Kita buka dari halaman mushafnya. Di mushaf ini halaman 579. Baik, kita buka halaman ayat kelima. Kita baca ayat kelima hingga ayat 11 atau ayat ke 12. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya kaum abrar yang berada dalam kenikmatan surga tadi selalu meminum dari sebuah gelas kana mizajuha kafura, yang mana campurannya adalah air kafur. Apa itu air kafur? Jenis mata air yang begitu semerbak harumnya wangi. Jadi campuran dua ya, tasnim dan kafur. Apa itu kafur? Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air yang senantiasa diminum oleh hamba-hamba Allah, yang mata airnya senantiasa memancar dengan pancaran yang begitu baik, begitu kuat pancarannya. Nah, ini minumannya kaum abrar. Lalu ayat ke-6 hingga ayat ke-10 ini penjelasan suratul Insan tentang perilaku anak manusia, perilaku seorang insan sewaktu di dunia yang menyebabkan dia meraih kedudukan sebagai kaum abrar. Apa saja di antaranya? Kita dengarkan Allah mengajarkan kita. Yufuna bin nadri, mereka senantiasa menepati nazar dan janji ketaatannya kepada Allah. Bapak Ibu, ketika kita bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, itu merupakan perjanjian sumpah setia ketaatan kita kepada Allah dan pada Muhammad Rasulnya. Itu namanya apa? Sumpah setia. Kalimat tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah artinya apa sih? La ilaha illallah, tidak ada ketaatan kepada ilah kecuali hanya kepada Allah.
nggak boleh nyembah, nggak boleh ngabdi, nggak boleh tunduk, nggak boleh patuh kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Apa sih arti Tuhan? Ilah, arti Tuhan itu apa Tuhan? Tuhan itu dalam bahasa kita artinya hantu. Tuhan hantu. Apa tuh hantu? Sesuatu yang senantiasa menghantui kehidupan kita, yang gak berpisah dari kita, membayang-bayangi kehidupan kita. Maka kita tidak boleh memilih ilah kecuali ilah itu adalah Allah. Gak boleh kita taat, gak boleh kita tunduk, gak boleh kita patuh kepada keinginan sesuatu kecuali itu hanya ilahnya adalah Allah. Muhammad Rasulullah terkait dengan ketaatan kepada Allah, konsekuensinya mesti taat kepada sang pembawa pesan dari Allah. Maka ketaatan kepada Rasul merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Apa makna ketaatan kepada Rasul? Ketaatan kepada risalah yang disampaikan oleh Rasul dari Allah. Apa itu risalahnya? Bernama Al-Quran. Nah, ketika kita menyaksikan bahwa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ini perjanjian atau nazar, ketaatan mesti ditunaikan. Kalau kita menunaikan nazar kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan label menjadi kaum abror. Maka Allah katakan nih, ciri kaum abror, karakter kaum abror, perilaku kaum abror selama di kehidupan dunia adalah yufuna bin nadri. Yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Senantiasa memiliki rasa takut akan datangnya satu hari yang mana keburukannya, azabnya, siksanya, kehancurannya mustatira, merata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Apa itu hari namanya? Hari yang Allah gambarkan, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Tuh, satu hari yang mana kehancurannya merata untuk seluruh alam semesta raya. Itu cirinya kaum abror. Nah, karena ketakutan akan terjadi secara tiba-tiba hari yang keburukannya merata, kaum abror ini tidak berani berucap, tidak berani menulis, tidak berani bersikap, tidak berani bertindak yang menyebabkan kemurkaan ketika terjadi hari itu, terkena murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, cirinya kaum abror. Artinya kalau kita amalkan ini, Allah akan berikan kita label menjadi kaum abror. Apa itu? Wa yut'imuna at-ta'am wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka senantiasa selalu senangnya memberi makan, senangnya memberi makan, setiap hari menyiapkan makan. Makanan yang bagaimana? Makanan yang masih dia suka. Makanan yang dia suka ini senantiasa setiap hari dia bagikan kepada siapa? Satu, miskinan.
orang miskin, yatiman, anak yatim, asiro, orang-orang yang melarat dan memerlukan makanan atau bantuan makan. Itu tuh 3 kelompok masyarakat senantiasa diberikan makan oleh kaum abror. Nah, jadi kalau kita mau menjadi kaum abror, setiap hari siapkan makanan, bagikan makan yang kita masih suka, bagikan makan yang kita sukai untuk orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terlantar, asir, orang-orang yang tertawan, orang-orang yang nggak mampu bekerja, nggak mampu melakukan sesuatu untuk bisa makan. Subhanallah, itu amalannya kaum abror. Nah, ketika mereka ditanya, kenapa sih? Apa sih tujuannya setiap hari nyiapin makan buat orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tertawan, yang nggak punya kemampuan untuk mencari sesuap makan? Apa komentar mereka? Apa ingin pencitraan? Enggak. Ingin dipuji? Enggak. Ingin balasan duniawi? Tidak. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Alasannya 2. Yang pertama, kami ini tujuan berikan makan pada kalian bukan untuk jazaan wala syukura, mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian, terlebih pencitraan. Enggak. Kami enggak pernah mengharapkan itu dari kalian. Kami senang menyiapkan makan, memberikan makan buat anak yatim, orang miskin, orang asir, karena alasan yang ini yang paling penting. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut dari Allah. Kami takut dari Allah akan datang satu hari yang di hari itu bisa mengakibatkan muka orang abus, nggak bisa tersenyum, hanya bisa bermuka masam. Qamtarira, rasanya sulit untuk bisa muka tersenyum. Tuh, tadi kan digambarkan dalam surah Al-Mutaffifin, kaum abror itu ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalau kaum abror itu wajahnya, mukanya bercahaya, sumringah, ajar tuh muka. Kalau orang-orang yang fujar, ini gambaran mukanya, abusan qamtarira. Nah, orang-orang abror ini seneng nyiapin makan untuk miskin, yatim, dan asir karena takut nanti datangnya satu hari mukanya masam. Kenapa? Gambaran sumpek, sulit. Kenapa? Hari itu balasan nggak jelas, hari itu balasan pasti berat. Kalau kaum abror, wajahnya bercahaya, alal araiki yang turun, bergembira. Orang lagi kesusahan, kesulitan, wajahnya sumringah. Nah, ini gambaran kaum abror di kehidupan dunia. Ada lagi nggak? Ada banyak. Di antaranya penjelasan yang lengkap dan detail untuk mencapai derajat abror. Al-Quran Suratul Baqarah ayat 177. Itulah diantara amal-amalan kaum abror. Nanti insya Allah di pertemuan berikut kita akan renungkan kembali ayat-ayat dalam Al-Quran yang dapat mengantarkan kita menjadi kaum abror. Di antaranya bocorannya Al-Baqarah 177. Kemudian surah Ali Imran ayat 92. Dan nanti ada Quran Suratul Hajj, dan ada beberapa ayat suci lain. Nanti kapan kita akan sambung untuk mengenal amalan-amalan kaum abror. Al-Baqarah 177, Al-Baqarah 189, kemudian Ali Imran 92, dan Quran surah Al-Maidah, Ali Imran
ayat 92. Insyaallah nanti kita akan renungkan di pertemuan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang jamaah dan pengurus